Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah karunia belajar keagungan Allah dan belajar tentang akhirat, suatu yang pasti terjadi, suatu yang kita semuanya pasti menjalaninya, yaitu hidup selamanya di alam akhir yang terus menerus tidak ada pindah-pindah lagi, sudah tidak berpindah-pindah lagi, menetap kekal selamanya. Mudah-mudahan kita di surga, Allahumma amin, tanpa neraka, Allahumma amin. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, maka sungguh dia diberi karunia yang besar. Surat Al-Ghasyiyah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta, sungguhannya kamu hai Muhammad, mudzakirun, pemberi peringatan. Lasta, bukanlah kamu hai Muhammad, alaihim, atas mereka, bimusaitirin, orang yang berkuasa. Illa, tetapi orang yang illa, kecuali, yaitu tetapi man, orang yang tawalla, berpaling, wa kafaro, dan kafir. Fayu'adzibuhu, maka Allah mengazabnya. Fayu'adzibuhu, maka mengazab padanya Allah al-'adzabal akbar, dengan siksa yang besar. Inna, sungguh, ilaina, pada kami Allah, iyabahum, kembali mereka. Summa, kemudian, inna, sungguh, alaina, atas kami, hisabahum, hisab mereka. Fadzakir, maka berilah peringatan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Kita menjalankan, memberi peringatan sebagai suatu kewajiban, wajib memberi peringatan. Siapa yang menjalankan memberi peringatan sehari setengah jam atau sebulan setengah jam, maka ya dapat pahala itu. Siapa yang tiap minggu setengah jam, berarti pahalanya lebih banyak lagi. Siapa yang tiap hari setengah jam,
maka lebih banyak lagi. Maka siapa yang lebih dari setengah jam misalnya, maka lebih banyak lagi. Berilah peringatan. Sebenarnya manusia itu sungguh sangat ingkar. Asli manusia itu semuanya sungguh sangat ingkar, kecuali hanya sangat sedikit. Oleh karena itu kalau ada peringatan, tidak terlalu banyak peringatan itu. Tidak terlalu banyak. Ada orang yang pagi, siang, sore, malam mendengarkan Al-Quran dan paham, itu aja masih kurang kok. Pagi, siang, sore, malam mendengarkan Al-Quran dan tahu cara mengamalkannya, itu masih kurang. Apalagi yang tidak. Makanya ini kewajiban, wajib itu. Siapa yang tidak mau memberikan peringatan, maka tidak pantas untuk minta surga. Na'udzubillah. Fadzakir, maka beri peringatan. Ayo balapan kita mengajak atau memberi peringatan. Banyak-banyakan. Anak-anak kita beri peringatan, kita ajak ngaji. Kalau kita nggak bisa mengajikan mereka, kita ajak ngaji. Tetangga kita kalau nggak ngaji, ya kita beri peringatan agar ngaji. Buat apa punya anak, buat apa punya cucu, buat apa punya menantu kalau hanya untuk menambah penghuni neraka saja. Na'udzubillah. Ini fadzakir, maka berilah peringatan. Memberi peringatan dengan apa? Ya dengan surga neraka. Memberi peringatan dengan Al-Quran. Memberi peringatan dengan apa? Dengan mengajak ngaji. Karena nggak bisa menceramai sendiri, maka kita ajak ngaji. Kita selamatkan cucu kita, anak kita dari api neraka. Apa ulangi? Fadzakir, maka berilah peringatan. Kita laksanakan memberi peringatan sebanyak mungkin. Kalau perlu kita keluarkan harta untuk memberi peringatan. Ayo wong sampai nak kaisa ninggal rokok gelem melang ngaji ambek aku, bareng aku ngaji. Cek khawatir rokok tak tanggung. Nah, itu namanya mengeluarkan harta untuk sabilillah, yaitu jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa. Wajib ini. Kalau kita sehari ini tidak memberi peringatan, ya berarti pelula-pelulu gitu aja. Apa ulangi? Maka berilah peringatan. Ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan peringatan. Kalau perlu digerebek, ayo putuku, ayo tonggoku, ayo anakku, golek peringatan. Walaupun kecil, perlu diberi peringatan dengan apa? Dengan Al-Quran. Fadzakir, maka berilah peringatan. Kita mengajak. Kalau perlu peringatan yang tiap hari, yaitu apa? Disuruh mondok. Golek gerebek wong saakeh-akeh diajak mondok. Lah enak toh? Wis gak kuatir. Sebanyak-banyak mungkin diajak mondok. Niku sing kula ajak mondok niku kuwatah gak ono gelem. Wis mboten usah kula ajak. Oh, itu jenenge putus asa. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama sungguh hanya kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta
Saya ulangi, innama anta, sungguhnya kamu hai Muhammad, mudzakirun, adalah pemberi peringatan. Sungguh hanya kamu itu adalah pemberi peringatan hai Muhammad. Makanya Nabi itu tidak diminta pertanggungjawaban apakah orang yang diberi peringatan itu masuk neraka atau masuk surga. Bagaimana hasilnya, banyak atau tidak, tidak ada beban. Yang penting dilaksanakan. Innama anta mudzakir, sungguh hanya kamu hai Muhammad adalah pemberi peringatan. Jadi cara mengamalkan kita berusaha memberi peringatan tanpa putus asa, berhasil atau tidak berhasil, tanpa putus asa, berhasil atau tidak. Kadang-kadang anak sendiri disuruh mondok yang tidak mau, diajak ngaji juga tidak mau, tetapi yang penting kita adalah sudah laksanakan. Berhasil atau tidak masalah. Nabi saja hanya sebagai pemberi peringatan. Innama anta mudzakir, sungguh kamu hai Muhammad mudzakirun, pemberi peringatan. Artinya tidak ada tanggung jawab selain itu aja. Lasta, jadi cara mengamalkan kita memberi peringatan, sungguh-sungguh memberi peringatan meskipun tidak ada hasilnya, meskipun belum diberi hasil oleh Allah. Nomor 2, kalau ada orang memberi peringatan dan tidak berhasil, kita tidak perlu mengolok. Misalnya ada itu loh, itu anaknya yai anaknya dewe gak berhasil merubah. Memang kiai pun, jangankan kiai, Nabi saja tidak ada kewajiban untuk itu. Yang kewajiban hanya mengingatkan. Mengajak. Bapak kalau ingin mengajak mondok, membuat pondok gampang. Boleh arek sakake diajak mondok. Beres padha karo ngetekno pondok ya. Tapi aja ngomong tok ya, benar-benar kerja. Benar-benar kerja. Itu kan juga termasuk mengajak mondok ya kan? Termasuk memberi peringatan. Ayo, saiki piye carane? Strateginya gimana? Apa digerebek kae ya? Innama anta mudzakir, lasta, tiada kamu hai Muhammad, alaihim, atas mereka, bimusaitirin, yaitu berkuasa. Bisa tidak diartikan, bimusaitirin, berkuasa, orang yang berkuasa. Kita caranya apa? Kita tidak mengaku orang yang berkuasa untuk menjadikan orang itu menjadi baik. Kita tidak kita sadari bahwa kita tidak kuasa untuk menjadikan orang itu baik. Kita sadari bahwa kita tidak berkuasa untuk menjadikan orang itu baik, sehingga kita tidak memaksa orang untuk baik, tetapi mengajaknya saja, tetapi hanya memberi peringatan saja. Makanya ayat ini adalah mesinnya sekaligus remnya. Mesinnya ayat digayet ngajak orang, gampang ngajak arek mondok,
ngajak wong ngaji gampang kan ya, digeyet nama sini tapi rime ono rime awake dhewe ojo ngaku nek iso berkuasa. Lasta tiada kamu hai Muhammad, satu yaitu kita menyadari lasta alaihim bimusaitir, tiada kamu hai Muhammad atas mereka bimusaitir yaitu yang berkuasa. Satu, kita menyadari bahwa kita tidak kuasa untuk menjadikan orang itu baik. Oleh karena itu kita tidak memaksa, tetapi hanya menyampaikan. Nomor dua, kita sadari bahwa Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad saja tidak diberi kekuasaan untuk menjadikan orang baik. Oleh karena itu kita tidak mengolok kalau ada kiai anaknya tidak baik. Aja dilokno, jangan. Ayo berlomba-lomba. Iki mumpung tahun ajaran baru full. Full. Nek perlu didanai. Ayo kita danai. Kita danai ya. Kita berlomba-lomba, kita mendanai, mengajak orang baik. Nek ono pilkades nggih mani politik uang. Kenapa? Itu yang jelas nafsu ya. Kalau kita politik uang pada ngaji itu nggak masalah ya kan. Misalnya mau mendanai, ayo ngaji tak danai, itu loh nggak masalah, bagus. Kenapa kalau begini ini yang pasti bayaran kok, berhasil atau tidak pasti bayaran kok nggak mau? Berhasil atau tidak pasti bayaran, lah kok nggak mau, nggak gelem? Makanya kita catat dulu, kita data siapa yang akan kita ajak. Coba detik 1, 2, 3, 4, 5 terus kemudian kita datangi. Lasta alaihim bimusaitirin, tiada kamu hai Muhammad atas mereka orang yang berkuasa. Makanya tidak usah putus asa. Diajak 1 kali 2 kali tidak mau, malah kita dipisui, ya sudah, jangan putus asa. Memang kita nggak berkuasa kok. Kita hanya diperintah untuk mengajak saja. Kita diperintah untuk mengajak saja. Illa, akan tetapi man tawalla, siapa yang berpaling, wa kafara, dan kafir, kita hindari berpaling dari ajakan. Kita hindari berpaling dari ajakan. Nomor 2, kita sabar apabila ada orang yang berpaling dari ajakan kita. Kita sabar ya, tetap gigih menjalankan, mengajak pada kebaikan, yaitu fadzakir, memberikan peringatan menghadapi orang yang berpaling. Jadi mesti rata-rata ada 2, kita hindari berpaling. Nomor 2, kita hindari putus asa menghadapi orang yang kita ajak, kita peringatkan, kemudian berpaling. Ya sudah, memang banyak atau ada orang yang sudah nggak bisa diajak. Illa man tawalla, tetapi orang yang berpaling, wa kafaro, dan kafir, dan ingkar. Satu, kita hindari ingkar atas ajakan kebaikan. Nomor 2, kita sabar menghadapi orang yang ingkar.
tetap saja kita laksanakan perintah Allah, kita ajak kebaikan, kita peringatkan pada kebaikan. Sekali lagi, jika kita tidak mau mengajak atau memperingatkan pada kebaikan, kalau mati pasti menyesal. Bagaimana minta derajat tinggi kalau tidak mau mengajak-ajak? Bahkan orang yang tidak mau memberi peringatan atau mengajak itu mati dalam keadaan munafik. Man mata walam yaghdu aw lam yakhtur fi balihi mata min syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati dan tidak pernah berjuang atau tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk berjuang, maka mati dalam keadaan munafik. Naudzubillah. Jane ngajak niku enak loh, ambek nang warung ya, terus ngajak nggih oleh ganjaran, gitu. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu, maka mengazab pada mereka, padanya Allahu Allah. Fayu'adzibuhu, maka mengazab padanya. Kita takut ancaman Allah, yaitu akan mengazab pada orang yang berpaling dari ajakan. Kita takut ancaman Allah. Ancaman Allah ini pasti. Kita takut ancaman Allah. Bagi orang yang berpaling dan ingkar atas ajakan. Kemudian nomor 2, kita serahkan urusannya kepada Allah. Kalau ada orang yang kita ajak kemudian berpaling, ya sudah, aja dilokno. Walaupun anaknya sendiri, jangan diolok. Anak saya sudah saya ajak tapi masih tidak mau saja, kurang ajar, jangan begitu. Ya sudah, pokoknya kita laksanakan kewajiban, ya sudah. Kita tidak punya hak, kita tidak punya kuasa. Ini fayu'adzibuhu, maka mengazab padanya. Allahu Allah. Kita malu kepada Allah apabila Allah mengazab, sebab Allah Maha Sayang. Jangan sampai Allah mengazab kita. Mestinya kita malu kepada Allah. Allah yang Maha Sayang kok sampai mengazab. Misalnya ada kiai yang sayang sekali, yang membantu segala sesuatu, ternyata kiai itu mengazab, kan mestinya kita malu. Tidak bisa balas budi saja kepada Allah, itu sudah malu, ya. Dan nggak bisa, mesti kok diazab oleh Allah, kan mestinya malu. Dan nomor 2, azab Allah itu sangat berat. Al-adzabul akbar, pada siksa yang besar. Maka kita hindari atas siksa yang besar, ancaman siksa yang besar, yaitu berpaling dari ajakan pada kebaikan. Inna ilaina iyabahum, sungguh pada kami tempat kembali mereka. Inna ilaina iyabahum, sungguh pada kami tempat kembali mereka. Dari kata inna, kita yakin bahwa berita tentang kembali pada Allah, kita kembali pada Allah adalah berita yang benar. Nomor 2, ilaina, yaitu kepada Allah. Kita hanya kepada Allah kembali kita. Hanya kepada Allah kita kembali, tidak pada yang lain. Hanya pada Allah kita kembali. Ia bahum, tempat kembali mereka. Kita sadar bahwa kita kembali kepada Allah.
Itu semua pasti, satu kepastian, yaitu kembali kepada Allah, tidak ada ragu-ragu lagi. Bagaimana kalau kita kembali kepadanya tetapi Allah murka pada kita? Na'udzubillah min dzalik. Summa alaina hisabahum. Summa kemudian inna alaina, saya ulangi, inna alaina, sungguh atas kami, hisabahum, hisab mereka. Summa inna alaina, kemudian sungguh atas kami. Jadi kita pasrahkan, kita pasrahkan orang yang kita ajak itu, kita dakwahi kepada Allah. Kita pasrahkan saja. Jangan marah kalau ada muridnya melanggar akhlak. Jangan marah, pasrahkan pada Allah. Soalnya kita mengajak adalah ikhlas karena Allah. Makanya kita pasrahkan. Apakah dia itu dihisab dengan ringan atau berat, kita pasrahkan pada Allah. Nggak usah marah-marah. Summa inna alaina, kemudian sungguh atas kami. Nomor 2, kita hindari mengatakan orang itu jelek atau bagus, yaitu kita hindari mengvonis, memutuskan bahwa orang itu jelek atau bagus, tapi kita serahkan kepada Allah. Jadi kita mengajak, kita memberi peringatan, tapi kita serahkan pada Allah. Jangan dimarahi, wah anak kecil, ngelon bapak barang ya. Anaknya sih nggak kena dikandani, bapaknya dilokno, itu dosa. Serahkan aja pada Allah. Itu kalau begitu tidak punya iman. Serahkan pada Allah sudah, itu kita iman. Kita laksanakan perintah, mengajak pada kebaikan, memperingatkan pada kebaikan, tapi kita serahkan pada Allah hisabnya kalau ada orang berpaling. Summa inna alaina, kemudian sungguh pada kami. Itu kita serahkan pada Allah. Hisabahum, hisab mereka, yaitu perhitungan mereka. Kita hindari menghitung-hitung orang meskipun murid kita. Kita hindari menghitung-hitung orang meskipun murid. Maksudnya apa? Menghitung-hitung apa? Oh ini muridku ini sudah dukur, oh ini muridku ini. Kita hindari itu. Kita pasrahkan aja pada Allah. Ini hisabahum, hisab mereka. Nomor 2, kita pasrahkan perhitungan amal itu kepada Allah. Kita tidak perlu repot-repot menghitung-hitung amalnya santri. Kita serahkan aja pada Allah. Itu summa inna alaina hisabahum, kemudian sungguh atas kami, tanggung jawab kami Allah, hisab mereka. Makanya kita nggak perlu menghisabnya, serahkan aja pada Allah. Itu memang haknya Allah. Kalau kita ikut-ikut malah kita salah. Sebab yang menjadikan apapun adalah Allah.